celana Levi's, celana jeans. Orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam, dan dia sekarang itu termasuk suku-sukunya, keturunan Lewi. Itu anak pertama namanya Ruben, anak Nabi Yakub alaihissalam nih. Nabi Yakub yang paling tua namanya Ruben. Simon, orang kita bilang Simon. Lewi, Isakar, Yehuda, nenek moyang orang Yahudi. Gad, Naftali, Asher, Dan, Zebulon. Nomor 11 Nabi yang ganteng, Yusuf. Nomor 12 Bene Amen. Bene anak laki-laki, Amen ditutup. Benyamin penutup, anak laki-laki terakhir, anak laki-laki bungsu. Nah, Ruben, Simon, Levi itu sering kita lihat. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi, saudara, di mana ada seorang mukallaf yang katanya mendapatkan hidayah. Ternyata saudara, setelah dia mendapatkan hidayah, tambah parah saudara ya. Saya melihat si mukallaf tadi tambah parah saudara. Dicocok logi secara luar biasa oleh dia. Bagaimana tanggapan saudara semuanya? Coba komentar dengan sopan santun, tanpa menghujat, tanpa menghina, apalagi mengata-ngatain si mukallaf tadi ya. Orangnya sudah begitu saudara. Kita berdoa supaya cepat berhadapan dengan Tuhan ya, sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena selama dia mendapatkan hidayah, cocok loginya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa cocok loginya. Kita ketahui bagaimana beberapa waktu yang lalu dia pernah didatangi oleh Bang Gracia Pelo di sebuah masjid. Waktu itu dia lagi khotbah saudara. Dia berceramah, dan oleh para panitia yang mengundang si Kainama untuk ceramah di masjid di daerah Jawa Timur, mereka menyebarkan selebaran ya untuk mengundang orang, terutama sekali orang di luar Islam, yaitu orang Kristen. Pokoknya orang di luar Islam lah. Nah, di situ hadirlah Bang Gracia Pelo. Nah, di sisi tanya jawab, Bang Gracia Pelo menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh si mukallaf tadi, alias si Kainama Bapak Ibu ya. Dia berkata pernah lulusan Israel Bapak Ibu, lulusan Israel, tapi ketika dites bahasa Ibrani ya kalang kabut Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi bagaimana cocok loginya si mukallaf tadi saudara. Ya, kita berdoa saja supaya dia cepat berhadapan dengan Tuhan ya, supaya dia tahu dan mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Begitulah Bapak Ibu, orang yang sudah mendapatkan hidayah. Dan dia itu adalah salah satu ikon mukallaf yang sangat dibanggakan oleh sebagian saudara kita umat Islam. Nah, mereka sangat mengidolakan si mukallaf tadi, si Kainama ya. Sangat diidolakan si Kainama itu. Dan dia benar-benar menunjukkan bagaimana dia setelah menjadi pengadut agama yang mayoritas di bangsa dan negara ini. Aduh saudaraku, saya ketawa terus ya setelah menonton bagaimana cuplikan si Kainama tadi Bapak Ibu ya. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah saudara ya. Ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah ya seperti itu. Cocok logi semuanya. Bapak Ibu bisa melihat setiap video yang beredar di media sosial, khususnya video para mukallaf, itu cocok logi semua Bapak Ibu. Cocok logi. Kita juga melihat bagaimana dia mengorek-ngorek Alkitab, mencari nama junjungan dia di dalam Alkitab. Padahal dia tahu tidak ada nama junjungan dia di dalam Alkitab. Ya, tapi dia tidak punya malu.
Dia korek-korek Alkitab untuk mendapatkan satu nama yang sangat dijunjung tinggikan oleh si mukallaf itu, yaitu si Kainama, Bapak Ibu. Aduh, luar biasa. Tapi di satu sisi, si Kainama itu berkata Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Tetapi di sisi lain, dia seperti tidak sadar dengan apa yang dia sampaikan. Dia mencari nama junjungannya di dalam Alkitab. Bapak Ibu, apakah benar orang seperti itu mendapatkan hidayah? Patut dipertanyakan, saudara ya. Apakah benar dia mendapatkan hidayah? Hidayah yang sesungguhnya adalah yang pertama, kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Ketika kita mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis kita sudah mendapatkan hidayah, karena Yeshua HaMashiach adalah hidayah bagi umat manusia untuk mendapatkan surga. Ketika kita menerima dia, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis kita sudah mendapatkan jalan, sudah mendapatkan petunjuk jalan ke surga. Dia sendiri adalah jalan, dia sendiri adalah kebenaran, dia sendiri adalah kehidupan. Maka Yeshua HaMashiach berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yeshua HaMashiach di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, berbahagialah kita ketika kita mendapatkan hidayah, maka kita berpegang teguh pada hidayah itu, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan berdiri di atas fondasi iman yang benar. Dan pastikan jangan pernah punya pikiran untuk menyangkal iman saudara seperti si mukallaf tadi. Kalau saudara menyangkal iman saudara, maka saudara juga seperti nantinya mukallaf tadi, Bapak Ibu. Terjadi cocok logi semuanya ya. Terjadi cocok logi semuanya. Seandainya di videonya itu dilihat oleh merek Levi's ya, betapa malunya Bapak Ibu ya, malunya cocok dengan cocok logi si Kainama tadi. Itu adalah hidayah yang pertama, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidayah yang kedua adalah kita tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh firman. Hidup kita diterangi oleh firman. Karena Yesus sendiri adalah cahaya dunia. Dia berkata dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Maka ketika kita berada di dalam terang, Bapak Ibu, kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terantuk, dan hidup kita dipenuhi dengan buah-buah ilahi. Buah-buah roh itu akan kelihatan ketika kita tinggal di dalam firman dan hidup kita dipimpin oleh firman. Cahaya ilahi ada pada diri orang yang tinggal di dalam firman. Maka cahaya itu akan menerangi setiap jalan dan langkah orang-orang yang tinggal di dalam firman. Nah, hidayah yang ketiga, Bapak Ibu, kita tidak lagi melakukan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Kita sudah berpaling, ya, dan kita berbalik kepada jalan yang benar. Kita tidak lagi tinggal dalam dosa. Kita mengaku kesalahan dosa kita masa lalu, dan kita tidak lagi terikat dengan dosa. Nah, kita harus terikat dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan dengan hidayah. Hidayah itu bukan masuk ke sebuah agama. Bukan. Karena banyak sekali orang yang beragama mempermainkan agama. Memakai agama untuk menodongkan orang lain. Memakai agama untuk menghina dan menjelek-jelekkan orang lain. Memakai agama untuk berpolitik. Banyak sekali. Bahkan di bangsa dan negara kita, kita juga bisa melihat bagaimana agama itu dijadikan alat untuk mereka berpolitik. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu. Firman Tuhan begitu luar biasa. Maka orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, hidupnya selalu baik, sukacita, hidupnya selalu bahagia, hidupnya berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, Bapak Ibu.
Dan ketika orang melihat hidup kita, orang akan berkata, agama apa dia ya? Buku apa yang dia baca? Siapa orang tuanya? Apa yang dia pelajari setiap hari? Dengan siapa dia berteman? Nah, itu Bapak Ibu, orang akan bertanya. Tetapi bila hidup kita, saudara, sebalik daripada itu, maka orang akan menghina kita habis-habisan. Ya, orang juga akan mempertanyakan agama apa dia, apa yang dia pelajari dan apa yang dia baca. Bahkan orang akan bertanya, apa itu ajaran Tuhannya? Tuhan mana yang dia ikuti? Orang akan bertanya seperti itu Bapak Ibu. Dan kita bersyukur sekali lagi, kita beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yesus HaMashiach, dan hidup kita dipimpin oleh firman. Ya, firman yang memimpin hidup kita, bukan agama yang memimpin hidup kita. Maka saudaraku, para pencinta sedat Jelah Baget, berbahagialah kita yang tinggal di dalam firman. Berbahagialah dan bersukacitalah kita yang tinggal di dalam firman. Jangan pernah berpikir untuk menyangkal firman Bapak Ibu. Ingat, di luar Adonai Yesus HaMashiach tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Adonai Yesus HaMashiach. Nah, yang ada apa? Ya seperti si mukallaf tadi Bapak Ibu. Ya, seperti si mukallaf tadi. Nah, bagaimana dia cocok logi semuanya dan dia mengemis-ngemis kepada Alkitab untuk mencari nama junjungannya. Padahal dia tahu tidak ada nama junjungannya di dalam Alkitab. Ya, tidak ada. Nah, supaya orang-orang menganggap dia sebagai pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang baik, maka dia akan mencari cara dan dia akan mencocok logi semuanya sehingga nama junjungannya itu ada dalam Alkitab dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara dia akan lakukan. Dia akan cari. Itulah kerjaan si mukallaf yang katanya sudah mendapatkan hidayah. Ya, baik, terima kasih saudaraku, para pencinta sedat Jelah Baget. Kiranya video singkat ini bisa menjadi wawasan bagi kita semuanya dan bisa kita merenungkan sehingga semakin hari iman kita semakin mantap, semakin kuat, dan kita bisa memastikan diri kita supaya berada di dalam firman terus dan hidup kita dipimpin oleh firman selalu Bapak Ibu. Jangan dipimpin oleh keegoisan kita dan jangan dipimpin oleh kedagingan saudara. Tetapi biarlah hidup kita dipimpin oleh kuasa Ruach HaKudes. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus HaMashiach. Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadim. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Injil Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua.